Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah tentang fikih nih ya. Maaf ya papa, mama lagi ada tamu, katanya ini Masya Allah luar biasa. Ini Ustazah Syifa, kita lanjut aja lagi langsung nih ya, pembahasan kita tadi yang kepotong sama iklan. Benarkah ketika suami memaksa meminta nafkah batin ketika istri sedang mendapatkan haid atau sedang ada tamu ya, sang istri menolak, maka yang berdosa bukan istrinya tapi suaminya. Udah tahu lagi ada tamu, minta lagi katanya gitu ya. Gimana penjelasannya, mohon izin Ustazah Syifa? Masya Allah, makasih Mas Fadli, izin para guru-guru, menarik sekali. Ini sebenarnya kehidupan real ya. Iya. Jadi yang merasakan bukan hanya para narsum tapi yang nonton juga. Kenyataannya Kenyataan banyak nih. real Ya. di umat, kejadian sebenarnya memang seperti itu. Nah ini kembali lagi mengenai nafsu. Nafsu itu inna nafsal ammarotum bisu. Ada nafsu yang buruk, mengarahkan kepada keburukan. Sudah nafsunya buruk, diiming-iming, dibisikkan oleh setan. Udah deketin aja istri kamu, gak apa-apa. Sedikit aja gak apa-apa, gak dimarahin sama Allah. Gak dosa kok, udah deketin aja, dikit aja, kata setan gitu. Ya, karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, ditambah dengan bisikan setan yang ada di telinga dan hatinya, maka dia akhirnya mendekati istrinya. Padahal tidak boleh ketika haid. Bagaimana dengan laki-laki yang mendekati istri ketika haid? Ini salah satunya dia tidak bisa melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Makanya setan itu kan mengganggu kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu gangguan setan yang paling berat. Bahkan yang paling sangat dikatakan berhasil pekerjaan setan itu adalah membuat dua suami istri bertengkar dan rumah tangganya hancur hingga bercerai. Maka dalam fikih Imam Ali As-Sobuni dalam Rawaihul Bayan mengatakan bahwa suami yang meminta untuk bersenang-senang dengan istrinya di kala haid, itu ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah mengatakan kalau suami terlanjur, mohon maaf, bersenang-senang dengan istrinya ketika haid, maka dia harus bertobat dengan tobat sebaik-baiknya. Beristighfar kepada Allah kemudian bertobat. Itu menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dia harus membayar kafaroh sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Kalau dikonversikan ke emas itu 4,26 gram emas. Jadi itu yang harus dibayarkan bagi laki-laki yang telah bersenang-senang dengan istrinya. Makanya oleh karena itu bagaimana tata cara yang harus dilakukan ketika istri sedang haid dan suami ini enggak, mohon maaf, nafsuan aja gitu ngelihat istri. Yang harus dilakukan adalah dalam kitab Al-Minahus Saniyah kita bisa menutup hawa nafsu kita atau mengekang hawa nafsu kita sementara. Itu dengan dua cara. Yang pertama adalah tidak banyak tidur. Ya, tidak banyak tidur dan yang kedua adalah tidak banyak melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Makanya orang yang istrinya sedang haid itu laki-laki kalau bisa dia perbanyak sholat malam, dia perbanyak ibadah, mensibukkan dirinya. Kalau dia pintar menulis, dia menulis. Kalau dia pintar membuat karya, dia berkarya. Kalau dia pintar menyampaikan dakwah, dia berdakwah, sibukkan dirinya agar tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ujiannya ketika istri sedang haid ini sangat berat. Kadangkala setan itu membayangkan keindahan di mata laki-laki ketika istrinya sedang haid. Betul atau tidak gitu ya Ustadz ya? Tapi kalau istrinya enggak sedang haid, rasanya istri gue kok jelek benar ya. Ada yang lebih cakep di luar sana gitu. Kok kenapa ini yang ada begini rupanya gitu. Ketemu ini mulu padahal sedang tidak haid, sedang suci. Dihalalkan oleh Allah mendekatinya, silahkan mau kapan saja, waktunya kapan, caranya seperti apa asal tidak melanggar syariat. Tapi ketika haid disinilah wujud setan datang untuk mengompori para suami-suami bahwa bolehlah, dekatilah sedikit saja. Ini secara agama, jadi harus bayar kafaroh menurut Imam Ahmad bin Hambal. Secara medis ternyata tidak boleh mendekati istri saat sedang haid karena bisa mengganggu kesehatan dari sang istri.
Mungkin bagi laki-laki dapat kenikmatannya, tapi tidak berpikir bagaimana akibat yang akan didapatkan oleh istrinya. Banyak penyakit, mohon maaf, endometriosis atau penyakit-penyakit rahim lainnya itu disebabkan oleh berhubungan intim ketika istri sedang haid. Bahkan yang paling Ya. parah adalah banyak lahir anak-anak yang cacat mentalnya, salah Nauzubillah. satunya karena berhubungan ketika haid. Nauzubillah, tapi ini benar ya, maksudnya pembahasan bicara masalah apa yang tadi dikatakan oleh Ustazah Syifa ini memang juga ada faktanya. Nah ini saya akan membacakan sebuah artikel ya, yang nekat bercinta saat haid nih. Nama endometriosis dan nyeri hebat mengintai. Ini dia nih, ada nih artikelnya nih, coba kita sama-sama baca ya. Nah ini dia ya, tidak dianjurkan berhubungan intim saat wanita menstruasi bukan tanpa alasan. Pasangan suami istri yang kerap kali berhubungan intim saat masa menstruasi benar adanya dapat berdampak pada nyeri perut dan endometriosis. Nah ini berdasarkan penelitian kesehatan. Ini tadi dari Detik Health ya sumbernya ya. Nah tapi memang kita bicara masalah tentang suami istri atau pasangan yang masih muda biasanya. Yang menikahnya ini masih juga boleh dibilang masih 10 tahun ke bawah. Nah ini Beb nih, ini penjelasan-penjelasan kayak gini penting banget buat kita semua. Karena memang kadang-kadang tadi apa kata Ustazah Syifa ini benar. Sebagai laki-laki tuh ngelihat istrinya tuh kadang-kadang pas lagi, mohon maaf, lagi datang bulan tuh lebih cakep, lebih menggoda gitu ya kan. Ini kan jadi apa namanya ya, boleh dibilang jadi sedikit